Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di akhir bulan Ramadan ini tentu yang tidak lepas buat kita umat muslim, yaitu ada satu kewajiban yang harus dipenuhi, yang mana bahwa itu adalah kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, orang bilang mengatakan zakat fitrah ya zakat fitrah, apa zakat fitrah ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadana ala nas so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Yang artinya kurang lebih adalah dari Abdullah bin Umar, ini hadis dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan, ya, kepada manusia sebesar satu sok kurma atau satu sok gandum, pada setiap orang yang merdeka ataupun hamba, laki-laki maupun perempuan dari orang-orang muslim. Jadi yang dikeluarkan di sini adalah berupa makanan, yang mana bahwa makanan ini menurut pendapat para ulama itu adalah berupa makanan pokok. Maka di dalam hadis ini kurma dan gandum. Ada juga yang lain sebetulnya. Karena pada zaman itu, ya, zaman Rasulullah SAW, bahkan mungkin sampai dengan hari ini juga, penduduk-penduduk daerah sana itu makanan pokoknya ya utamanya adalah kurma dan juga gandum. Namun kalau di kita di Indonesia di sini, ini kan namanya makanan pokok itu kan, ada beberapa kalau di daerah Indonesia ya Mas ya. Ada beras, ada jagung, ada juga sagu. Ya karena namanya makanan pokok ini kan begini. Kita yang biasa makan nasi, kalau kita makan korma gitu kan, ya ibaratnya seperti jajan saja. Jadi artinya kita nggak pernah merasa kenyang. Ya seperti kita jajan. Tapi kalau kita sudah namanya makan nasi ya, yang makanan pokoknya nasi seperti kita ini, ya rasanya ya sudah merasa kenyang gitu kan. Nah, sekarang coba ya sering kita rasakan lah, makanan enak seenak apapun gitu kan, kalau kita belum makan nasi, memang itu kebutuhannya kita itu adalah nasi, ya rasanya ini masih ya seperti jajan saja, masih tetap ada yang kurang, walaupun sebetulnya gizi sudah terpenuhi ya. Pun mereka juga sama ya, artinya kalau yang makanan pokoknya bukan beras atau nasi maksud saya ya, yang dari beras ya, yang mereka makanan pokoknya jagung atau sagu atau kurma atau gandum atau yang lainnya, ini sama aja. Kalau tidak makan itu ya walaupun makan yang lain, mereka menganggapnya juga sama, seperti ibaratnya kita ya jajan saja. Maka yang diwajibkan di sini adalah kita memberikan zakat fitrah itu berupa bahan pokok ya, apakah gandum, apakah kurma, itu bagi mereka yang penduduknya memang makanan pokoknya itu. Kalau di kita di Indonesia ya beras atau jagung atau sagu. Ya kalau di Jawa rata-rata ya beras gitu ya.
Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan juga nanti kita membayar zakat menggunakan uang, ya, bukan uang sebagai pengganti, tapi dengan senilai harga beras yang sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan besarnya berapa atau beratnya berapa. Jadi nilainya seharga berapa. Ini yang penting. Dan di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa tidak hanya sekedar masalah makanan pokok, namun ini kewajiban ini yang pasti adalah kepada manusia yang tentunya yang di sini adalah orang-orang Muslim, yang baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, ya. Ada hadis lain juga yang menyampaikan soal orang-orang yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrahnya. Ya, artinya ada anak-anak juga, orang tua, ya, baik yang merdeka maupun yang hamba. Kalau sekarang ini kan tidak ada hamba, ya. Tidak ada hamba, adanya pembantu rumah tangga, ya. Tapi sangat beda jauh antara hamba dengan pembantu rumah tangga. Ini sangat beda, nanti kita terangkan. Seperti Mas Jajeng yang berbahagia. Jadi bahwa mengeluarkan zakat fitrah ini tidak hanya semata-mata bagi orang yang sedang melakukan puasa atau yang berpuasa di bulan Ramadan itu enggak. Ya, termasuk anak-anak. Anak-anak ini kan kalau memang belum balik, itu kan belum diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama kita. Ya, seperti puasa Ramadan misalnya. Ini kan belum wajib sifatnya. Tapi kan anak-anak ini juga dianjurkan, gitu kan, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Walaupun bukan dia sendiri yang mengeluarkan, tapi tentu adalah orang tua yang mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah daripada keluarga itu sendiri. Dan sebetulnya tidak hanya anak-anak, termasuk ya, janin, ya, yang masih dalam kandungan. Ya, dalam bulan Ramadan kita, istri kita hamil gitu kan, Mas? Ya, sampai akhir bulan Ramadan ternyata juga belum lahir, ya. Ini ada pendapat yang menyampaikan bahwa walaupun hukumnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, namun ada pendapat juga yang menyampaikan bahwa sunnah, ya, apabila kita mau mengeluarkan zakat fitrahnya. Seperti Mas Jajeng yang berbahagia. Kalau kita bicara soal masalah tadi, kan ada dalam hadis ini ukuran berapa sih yang dikeluarkan itu. Ya, dalam hadis ini kan istilahnya satu sok gitu, ya. Satu sok itu kan sebetulnya kan takaran pada zaman dahulu, ya. Artinya di zaman Rasulullah dan mungkin setelahnya itu masih menggunakan sok. Tapi kalau sekarang kan sudah jarang sekali menggunakan ukuran-ukuran seperti itu. Nah, kalau dikonversikan satu sok ini, ya, kalau kita melihat dari pendapatnya mazhab Hanafi itu antaranya adalah kalau dengan ukuran berat kita, ya, kilogram itu adalah 3,8 kilogram. Jadi kalau menurut pendapatnya beliau, ya. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu satu sok itu ya kalau dikonversikan ya kira-kira beratnya sama dengan 2,75 kilogram. Namun ada juga pendapat lain, ya, ada pendapat lain yang menyampaikan bahwa satu sok itu ya sekitar 2,5 kilogram. Jadi monggo, ya, kita boleh saja, tapi antaranya adalah antara 2,5 atau 2,2, ada juga yang 2,2 sampai 3 atau sampai 4 kilogram. Itu silahkan saja. Ya, tapi pada intinya bahwa kalau kita rata-rata di kita, ya, di Indonesia ini, ya
umumnya di daerah kita lah maksud saya, itu kan 2,5 kilogram ya Mas. Nah, setiap jiwa itu. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini kan itu batas minimal yang mestinya kita keluarkan. Batas minimal. Ya artinya kalau kita mampu ya ojo pelit gitu kan. Walaupun batas minimalnya 2,5 kilogram, piye nek kita ngeluarkan zakat 50 kilogram, ya nggak apa-apa, malah bagus. Ya, namanya zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk tidak hanya sekedar kita melakukan ibadah, tapi juga berfungsi sebagai bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang memang memerlukan. Terutama adalah fakir miskin. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa sebetulnya zakat fitrah ini hanya dikeluarkan untuk golongan fakir miskin. Walaupun ya jumhur ulama tetap ya bahwa yang namanya zakat fitrah juga tetap dikeluarkan boleh ke 8 golongan. Ya. Artinya tidak hanya fakir miskin, kan ada fakir miskin, ada amil, ada orang yang punya hutang, ada mu'alaf, ada sabilillah, ada orang dalam perjalanan. Itu yang diantaranya orang-orang yang boleh menerima zakat maupun zakat fitrah. Ya, tapi dalam kategori zakat fitrah ini memang ada kekecualian karena ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa ini lebih terkhusus pada untuk golongan orang yang fakir miskin. Ya, tapi ya kita kembali lagi bahwa nah kita monggo ya. Jadi artinya kalau kita mengeluarkan ke zakat fitrah ini diutamakan ke fakir miskin itu alangkah lebih baiknya. Karena orang-orang inilah yang sangat membutuhkan pada saat akhir-akhir bulan Ramadan. Ya, karena bagaimanapun yang namanya masuk Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri itu kan ya mestinya semua orang itu bergembira ya. Bergembira di sini ya tidak hanya sekedar hatinya yang bergembira, tapi juga kan bisa bergembira itu kan ditunjang dengan berbagai macam faktor. Ya kan? Ya kadang-kadang ya tidak hanya sekedar ya anaknya atau cucunya kumpul itu kan ya tidak. Tapi bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita itu kan dengan berbagai macam hal, di antaranya ya ada makanan gitu kan yang bisa disajikan. Nah, juga ada hal-hal yang lain, apalagi kalau misalnya ada cucu datang, ada anak yang datang. Kan mesti sebagai orang tua, apalagi ini orang tuanya yang dalam kategori tergolong orang yang fakir miskin kan akan sangat nelongso ya. Nelongso itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia nelongso apa Mas? Ya. Ya apa ya, hatinya akan terasa pedih gitu ya. Kalau tidak bisa memberikan apa-apa pada anaknya, pada cucunya, walaupun bisa jadi anak atau cucunya itu termasuk orang-orang yang tidak miskin. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,